Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Apakah kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi? Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli Pak? Jujur aja dong. Ketika orang Syiah dinyatakan sesat, kenapa disebut sesat? Karena dianggapnya nyeleweng, karena tidak sesuai dengan aslinya. Mu'tazilah juga dibantai sesat, korbannya 10.000 intelektual mati korbannya. Jabariyah juga sama, Qadariyah sama. Terlalu banyak sekte-sekte yang dinyatakan sesat. Yang tidak sesat, sekte apa? Ya, yang menang. Yang tidak sesat adalah sekte yang menang. Yang menang adalah ahli sunnah. Jadi yang tidak sesat adalah ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Yang selainnya adalah sesat semuanya. Ya kan gitu akhirnya. Itu kita berhipotesa. Saya tidak menuduh demikian. Cuman kan lagi. Jadi kenapa disesatkan? Mila Ibrahim disesatkan. Ahmadiyah disesatkan. Apalagi? Apalagi? Lia Eden, Musadat, apa lagi? Sunda Wiwitan, Islam Abangan, Islam Garingan, sesat semua. Stoplah. Intinya mah saya ingin mengatakan begini, stoplah wahai umat Islam. Sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan orang lain. Apa kamu yakin kamu tidak sesat? Sok saya minta ngacung di sini nih yang hadir. Sok ngacung dengan berani. Katakan, aku tidak sesat. Siapa yang menjamin? Iya. Setiap saat kalau kita lengah sebentar saja, kita disesatkan. Betul. Saya cerita berulang-ulang. Saya mau nyumbang orang nih. 2 juta sakit, mau pergi ke rumah sakit, anaknya sakit, nggak ada biaya ya, 2 juta udah di kantong, saya kasihkan. Si setan nih datang Noel bungu saya, Pak Kiai entar dulu, jangan dikasihkan sekarang, nanti kalau tamunya sudah banyak. Apa maksud setan? Udah saya iya, urusannya apa? Iya, saya usir sama saya, masih pinter gak kita harus dulu. Bodoh kita kan ya, disesat. Iya, setiap saat. Siapa yang bikin pesantren sekalipun, yang awalnya tanahnya diwakafkan, ngajinya nggak pakai bayaran, ikhlas lillahi ta'ala, setelah maju ternyata akhirnya cari duit. Khataman Quran 2 juta kali 400, jadi berapa tuh duitnya tuh? Per anak 2 juta kali 400 kali khataman, berapa duitnya tuh? 100 juta. SPP-nya terus meningkat tiap tahun sampai 3 juta, 5 juta setiap bulan. Paham nggak? Nah, akhirnya tiap tahun beli sawah 3 hektar. Iya. Di pagi ceramah pasang tarif, ya enggak? Kita nggak perjalanan, kita ini dirampok sama setan kalau tidak waspada. Kalau Anda selalu menyesatkan orang lain, selama ini Anda tidak sadar, tersesat juga kamu. Orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain, tidak sadar dirinya salah. Stop, udahlah, masing-masing saja serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau menyesatkan siapapun, apalagi sesama agama Islam. Dengan agama lain pun saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Tetap kita hormati sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting, jagalah, rawatlah negara Indonesia, NKRI, harga mati. Dari mana persoalan perbedaan kulit
jangan diributkan. Sudah, kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang matanya sipit, yang matanya bendek, sama kita bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan. Yang rambutnya keriting, yang lurus, anak kayak kelenteng, anak rambutnya kayak kelenteng. Apa kelenteng tuh? Nah, itu kan ser juga ser kayak kelenteng lagi. Nah, itu sama bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan sukunya, Jawa, Sunda, enggak ada, jangan dipersoalkan. Kita sama-sama bangsa dan kita rawat. Tolong jangan bertengkar satu dengan yang lain. Kerukunan bersama, yang damai. Oke, saudara-saudari, demikian penjelasannya sebagaimana sudah kita simak secara bersama-sama, dan dari penyampaian beliau, Pak Kiai Haji Buya Syakur ini mengingatkan saya pada orang-orang yang pernah berbicara mengenai iman kita orang Kristen. Beberapa waktu yang lalu yang pernah viral itu diantaranya ada Ustadz Abdul Somad, lalu kemudian ada juga Yahya Waloni, ada Irena Handono, ada Agustan juga, ada Kainama, dan beberapa mu'alaf lain yang juga nampaknya hobi banget berbicara mengenai iman kita orang Kristen. Nah, karena itu dari penyampaian beliau, Pak Kiai Haji Buya Syakur, sebenarnya saya secara pribadi melihat ada satu pesan yang indah, ada satu pesan luar biasa yang disampaikan oleh beliau, bahwa kita ini di Indonesia ada 6 agama resmi. Jadi karena di Indonesia ini ada 6 agama resmi, sebenarnya kita ini jauh lebih hidup damai, jauh lebih hidup harmonis bila kita lebih berfokus pada iman, keyakinan beragama kita masing-masing, daripada sibuk mengurusi iman orang lain, daripada sibuk mengurusi keyakinan orang lain. Yang mendingan kita sibuk mempelajari, mendalami apa yang kita imani dalam konteks agama kita masing-masing. Nah, itulah pesan yang secara pribadi saya lihat dari penyampaian beliau, Pak Kiai Haji Buya Syakur ini, dan saya pikir itu sesuatu yang sangat indah sekali bila kita di bangsa ini, di Indonesia ini, lebih sibuk mengurusi, mendalami apa yang kita imani. Dan bukan hanya itu, teman-teman, saudara-saudari sekalian, beberapa waktu belakangan ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks toleransi beragama di Indonesia, ini tentu menjadi sangat menarik sekali, karena sampai hari ini ya masih ada kabar, masih ada berita yang membahas terkait dengan adanya pelarangan peribadatan, adanya pemubaran kegiatan peribadatan, bahkan bukan hanya itu, adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok warga tertentu dengan atribut-atribut agama tertentu yang kerap kali mereka pakai, dan kemudian mereka menyatakan menolak pendirian tempat peribadatan. Umumnya yang kerap kali ditolak itu adalah gereja. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang sangat memilukan, tetapi juga menjadi sesuatu yang patut untuk dipertanyakan. Kenapa ya sebenarnya? Ya, apa yang ada dalam hati dan pikiran orang-orang seperti ini? Bukankah semua kita ini sepakat dan paham betul bahwa mengenai hal beragama itu, selain dari dijamin oleh konstitusi kita yang ada di Indonesia, tetapi hal beragama ini kan juga masuk dalam kategori ruang pribadi, ranah pribadi. Nah, di tengah-tengah ada pengakuan bahwa beragama itu, beriman itu adalah hal yang bersifat pribadi. Kok kemudian kerap kali ada kelompok-kelompok tertentu yang malah lebih sibuk mengurusi keyakinan beragama orang lain, yang lebih sibuk mengurusi pendirian tempat peribadatan orang lain daripada mengurusi iman dan keyakinan beragamanya. Nah, ini memang yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat disayangkan sekali dan juga patut untuk dipertanyakan. Bahkan beberapa hari belakangan juga ramai sekali ya mengenai pembahasan satu kapel tempat peribadatan umat Kristen, yaitu kapel gereja GBI ya, yang kemudian digeruduk oleh sekelompok warga ya, yang kemudian digeruduk oleh sekelompok massa oleh karena mereka mempertanyakan izin dan segala macamnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada pembahasan terkait dengan satu gedung yang sedang dibangun, dan itu adalah gereja. Lalu kemudian datanglah sekelompok warga yang tiba-tiba merusak bangunan tersebut. Nah, ini hanya beberapa hal yang pernah dan yang masih kita lihat mengenai tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok warga tertentu. Memang tidak semua daerah di bangsa kita di Indonesia, tetapi hanya beberapa daerah saja, tapi nampaknya itu kerap kali terulang dari waktu ke waktu. Kalau kita perhatikan di Indonesia bagian timur ya, di Kupang, di NTT, wah itu luar biasa ya. Toleransi di sana luar biasa, seperti di Ende, ataupun misalnya di Labuan Bajo, ataupun misalnya di Papua. Ya, di sana kita sepertinya belum pernah ada yang mendengar kabar bahwa kebebasan beragama di situ ya, ada orang sedang beribadah lalu dibubarkan. Tidak ada pernah kita dengar ya. Ya mungkin ada pernah, tetapi tidak sebanyak ketika kita bicara mengenai beberapa daerah di Indonesia yang justru ya kita merasa kok malah seperti beberapa waktu yang lalu itu ada di Medan ya. Di Medan ada jemaat GKI yang mendapatkan penolakan beribadah, lalu kemudian juga
ada di Binjai, lalu kemudian juga ada di Lampung ya, dan beberapa daerah lain ya seperti di Depok ya beberapa hari belakangan yang mana kapel GB itu digeruduk warga ya, dan beberapa daerah lain yang sebenarnya ya seperti di Cilegon. Wah ini luar biasa saudara ya. Inilah yang kemudian kita harapkan, tentu harapannya kepada pemerintah agar benar-benar toleransi di bangsa di Indonesia ini ditegakkan. Hak kebebasan beragama itu harus bisa direalisasikan secara utuh. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Buya Syakur, ya mendingan urusin agama masing-masing. Ya, kita ini sudah tahu betul bahwa dalam hal beriman tentu kita tidak bisa berkompromi. Dalam keyakinan beriman Kristen pun juga tidak bisa mengkompromikan imannya ya dengan iman orang lain. Tetapi dalam aspek ya nilai-nilai yang bersifat universal, dalam konteks kita sebagai sesama anak bangsa, ya tentu dalam hal ini kita bisa bermitra bekerja sama bagaimana nilai-nilai beriman ini berdampak baik untuk membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini yang lebih penting ya. Dan memang dari sananya kita ini sudah beragam, saudara-saudara ya. Dari sananya kita ini sudah demikian adanya, kita tidak sama. Karena itulah dalam Pancasila pada silanya yang ketiga itu dikatakan Persatuan Indonesia. Kenapa sila ketiga muncul dengan ungkapan Persatuan Indonesia? Ya karena memang dari sananya Indonesia ini bahkan sebelum merdeka sudah sangat beragam ya. Indonesia ini sebelum merdeka pun sudah sangat luar biasa keberagamannya. Oleh karenanya muncullah gagasan yang luar biasa dalam Pancasila pada silanya yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini bukan untuk dipersamakan tetapi untuk dipersatukan, dan sebenarnya inilah kekuatan, keunikan dan juga karakteristik bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Ya jadi saya secara pribadi menghimbau jauh lebih penting kalau kita lebih sibuk mendalami iman daripada melarang orang beribadah, daripada orang beribadah lalu kemudian malah diganggu dan segala macamnya. Itu sangat disayangkan ya saudara-saudari semuanya ya. Apakah kemudian itu perbuatan yang terpuji, apakah itu kemudian perbuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang jauh lebih baik, yang lebih rohani daripada penganut agama lainnya. Ya justru melihatnya berbanding terbalik ya. Harusnya orang-orang yang beragama itu ya harus lebih membawa damai dimanapun berada, harus lebih membawa tentram dimanapun berada. Bukan justru malah membuat orang lain yang berbeda agama jadi deg-degan dengan sikap hidup yang kerap kali mengurusi, yang menggeruduk orang lain beribadah. Nah itu yang saya harapkan secara pribadi. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai Buya Syakur. Pemikiran beliau memang sangat moderat sekali, saudara ya. Sangat terbuka sekali terhadap keberagaman yang ada. Dan itu luar biasa sekali. Jadi terima kasih juga kepada para sahabat semuanya, saudara-saudara sekalian. Mari terus ya merawat Bhinneka Tunggal Ika, mari terus merawat keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia, karena ini hal yang luar biasa, karena ini hal yang menakjubkan yang kita miliki bangsa Indonesia ini. Terima kasih, mari terus bersuara, suarakan kebaikan.